Selamat sore pemirsa, apa kabar Anda di sore hari ini? Senang sekali kami hadir kembali menjumpai Anda dalam program Sumatera Utara hari ini edisi Kamis 5 Juni 2025. Sejumlah informasi menarik telah berhasil kami rangkum untuk Anda. Bersama saya Muhammad Azril Nasution, berikut kita simak 3 topik utama kami hari ini. Waspada COVID-19 kembali merebak. Polda ungkap pengiriman narkoba yang ditanam di kuburan. Pembentukan Koperasi Merah Putih disergai. Pemirsa, di informasi yang pertama, guna mengantisipasi merebaknya kembali COVID-19 di wilayah Sumatera Utara, Dinas Kesehatan Provinsi tengah berkoordinasi dengan berbagai stakeholder sehingga dapat mencegah agar Sumatera Utara terbebas dari COVID-19. Menyoroti surat Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang ditujukan kepada Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara, akan dilakukan berbagai langkah untuk dapat mengantisipasi bahaya COVID-19. Terkait merebaknya kasus COVID-19 pada minggu ke-12 tahun 2025 sampai saat ini menunjukkan angka peningkatan beberapa negara di kawasan Asia seperti Thailand, Hong Kong, Malaysia, dan Singapura. Varian COVID-19 yang dominan menyebar adalah XEC dan JN1. Meski transmisi penularannya masih kategori rendah dan angka kematian juga relatif rendah, namun hal itu harus diantisipasi sehingga Indonesia terbebas dari penyebaran COVID-19. Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara Novita Saragi menyebut Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara akan menyurati seluruh Dinas Kesehatan Kabupaten Kota Sumatera Utara meminta agar fasilitas kesehatan melakukan pencatatan dan pelaporan untuk setiap kasus yang terjadi. Melalui data Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara, sejak Januari hingga minggu ke-21 tahun 2025, tidak ada laporan kasus COVID-19 yang terjadi. Untuk mengantisipasi terjadinya kasus luar biasa, maka Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara akan meningkatkan pemberian vaksinasi kepada seluruh masyarakat agar terbebas dari berbagai penyakit yang membahayakan. Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara memang merespon dengan cepat ya. Jadi surat edaran dari Kementerian Kesehatan akan kita buat turunannya menjadi surat edaran Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara, di mana nanti kita meminta supaya Vaskes melakukan pencatatan dan pelaporan untuk setiap kasus yang terjadi di Sumatera Utara. Kemudian kita juga menghimbau masyarakat bagaimana untuk melakukan terus PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat, di mana orang yang bergejala harus memakai masker, kemudian menjaga jarak juga, dan mencuci tangan. Saya pikir itu sudah kita gaungkan sebelum surat edaran diturunkan ke seluruh kepala dinas kesehatan provinsi seluruh Indonesia. Harapannya kita adalah bagaimana masyarakat Sumatera Utara itu bisa tetap sehat dan tidak menjadi korban COVID lagi gitu. Maksudnya tidak terjadi kematian. Karena sebenarnya COVID adalah sebuah penyakit yang bisa kita sembuhkan ya. Jadi jangan sampai bergejala sampai bagaimana berat gitu. Tapi yang pasti vaksinasi itu adalah yang utama menurut saya. Pengamat kesehatan dari Universitas Sari Mutiara Indonesia Medan, guna menyikapi merebaknya kasus COVID-19 di sejumlah negara di Asia, maka seluruh pihak harus meningkatkan kewaspadaan sehingga Indonesia terbebas karena sama-sama memiliki kepedulian untuk mengantisipasinya. Guna memastikan apakah kasus ini terdapat di Sumatera Utara, bagi pasien yang mengalami gangguan kesehatan pernafasan dan paru-paru, sebaiknya diperiksa apakah hal itu diakibatkan oleh virus COVID-19 atau tidak, sehingga dapat memberikan alasan atas tidak adanya data yang tercatat di wilayah Sumatera Utara. Ini sangat penting sekali kita tindak lanjutin dari bidang segi kesehatan. Nah, dari Dinas Kesehatan, dari kemarin dari Kementerian sudah memberikan surat edaran. Nah, edaran ini menjadi tolak ukur bagaimana kita menjaga kewaspadaan. Nah, untuk di Indonesia sendiri, Dinas Kesehatan juga ditindaklanjutin bagaimana melalui provinsi, kabupaten, kota, ini sangat penting sekali. Bukan hanya masyarakat yang harus waspada, tim kesehatan juga sangat waspada. COVID ini sendiri kita lihat pasti menyerang saluran pernapasan kita. Nah, dari dokter sendiri, perawat sendiri, dan tenaga kesehatan lainnya harus aware dengan hal ini.
Guna mengatasi agar kasus COVID-19 di wilayah Sumatera Utara tidak kembali terjadi, tentunya semua pihak harus sama-sama meningkatkan kewaspadaan. Masyarakat diminta juga harus meningkatkan kesehatan dengan menjaga kebersihan sehingga tubuh kuat untuk melawan berbagai virus. Pemirsa, kami ajak Anda ke informasi lainnya. Kebakaran lahan Bandara Jenderal Abdul Haris Nasution dan kebun karet di Kecamatan Bukit Malintang, Kabupaten Mandailing Natal membuat warga panik. Kebakaran lahan dan kebun karet di lokasi Bandara Jenderal Abdul Haris Nasution di Kecamatan Bukit Malintang, Kabupaten Mandailing Natal, seluas setengah hektar, membuat warga panik hingga menghubungi petugas pemadam kebakaran. Kebakaran lahan bandara berawal dari petugas yang sedang melakukan gotong royong membersihkan rumput ilalang di pintu masuk bandara dan membakar sampah. Percikan api dari sampah yang dibakar petugas meluas hingga membakar lahan dan kebun karet seluas setengah hektar. Cepatnya api meluas hingga mendekati permukiman warga karena cuaca dan tiupan angin. 3 unit mobil pemadam kebakaran milik pemerintah daerah Mandailing Natal dan 1 mobil pemadam kebakaran milik Bandara Jenderal Abdul Haris Nasution dikerahkan untuk memadamkan api. Faktor angin kencang itu merebetlah ke semak yang ada di belakang, karena kita tadi sebenarnya mau memasang pelang nama bandara, kemudian tanpa sengaja lah itu percikan api terbang ke semak-semak. Setelah semuanya sudah terkendali, memang ada mungkin warga yang memanggil dari pemadam kebakaran, namun pada saat kemari api sudah terkontrol lah. Api dapat dipadamkan setelah 2 jam kemudian, namun pihak bandara tetap berjaga-jaga di beberapa titik untuk mengantisipasi terjadinya kebakaran kembali. Dari Kabupaten Mandailing Natal, kontributor TVRI Sumatera Utara, Muhammad Agus Salim melaporkan. Pemirsa, guna kebutuhan energi BBM mencukupi jelang Idul Adha 1446 Hijriah di Sumatera Utara, PT Pertamina memastikan pasokan terpenuhi di sejumlah SPBU termasuk di wilayah terpencil. Jelang Lebaran Idul Adha, PT Pertamina memprediksi konsumsi bahan bakar minyak di Sumatera Utara mengalami peningkatan, khususnya di kawasan wisata. Kenaikan konsumsi BBM di Sumut ini dikatakan Humas PT Pertamina Regional Sumbagut, Susanto Oges Satria, disebabkan perayaan libur Idul Adha sekaligus dengan akhir pekan atau libur panjang. Dengan demikian, peningkatan untuk konsumsi gasolin di wilayah Sumbagut diprediksi mencapai 4,2% bila dibandingkan rata-rata harian normal bulan Mei 2025 sekitar 13.116 kiloliter menjadi 13.673 kiloliter. Sementara di Sumatera Utara, konsumsi BBM jenis gasolin diperkirakan meningkat hingga mencapai 3,5% dibandingkan harian normal bulan sebelumnya. Prediksi peningkatan konsumsi BBM dan LPG tersebut, PT Pertamina menjamin ketersediaan pasokan aman serta pendistribusian hilirisasi energi berjalan lancar. Sementara itu, untuk konsumsi BBM biosolar, Dexlite, Pertamina Dex di Sumatera Utara diprediksi mengalami penurunan sekitar 1% disebabkan oleh penurunan aktivitas logistik saat Idul Adha. Guna memastikan pasokan mencukupi di sejumlah daerah, PT Pertamina melakukan pemeriksaan sekaligus memastikan kehandalan sarana fasilitas SPBU, SPB, agen LPG dan pangkalan. Sementara itu, untuk kelancaran pendistribusian BBM dan LPG di tengah masyarakat, PT Pertamina berkoordinasi dengan pemerintah dan TNI, Polri, sehingga diharapkan kebutuhan energi terpenuhi saat libur panjang Idul Adha tahun ini. Dari Kota Medan, Trifandi Rusli melaporkan. Pemirsa, Direktorat berhasil menggagalkan pengiriman narkoba jenis sabu seberat 9 kg, di mana 2 kg narkoba tersebut ditanam di pemakaman umum untuk dapat mengelabui para petugas dan 7 kg lainnya berada di dalam perahu nelayan. Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara menggagalkan upaya penyelundupan 9 kg sabu yang diangkut menggunakan sampan dan sebagian disembunyikan di dalam kuburan. Pengungkapan ini merupakan hasil pengembangan informasi dari masyarakat.
Ditres Narkoba Polda Sumut, Kombes Pol Calvin Simanjuntak mengatakan bahwa operasi penangkapan dilakukan di 2 lokasi berbeda. Lokasi tersebut berada di Jembatan Titi Harkat Teluk Nibung Kota Tanjung Balai dan sebuah rumah di Jalan Pasar Baru Kota Tanjung Balai. Dalam operasi tersebut, 2 tersangka berhasil diamankan yakni AR dan MR. Calvin menyebut, petugas mengamankan barang bukti berupa 1 karung berisi 7 kg sabu dan 2 kg sabu yang ditemukan tersembunyi di dalam 2 kuburan warga di belakang rumah tersangka. Berdasarkan hasil interogasi tersangka, AR mengaku bersama tersangka MR mengambil barang bukti tersebut di perairan Malaysia dengan menggunakan sampan. Pengembangan dari tersangka 1 kita dapati bahwa 2 kilogram sabu lainnya sudah didistribusi dan disimpan oleh saudaranya, disimpan di pemakaman warga yang ada di belakang dan seputaran rumahnya. Ini modus yang saya lihat modus baru dan kami berhasil menangkap tersangka yang kedua dan barang bukti sisanya. Pak, makamnya itu selalu digunakan yang sama atau kali ini? Saat ini, kedua tersangka masih menjalani pemeriksaan di Polda Sumatera Utara. Kini polisi masih memburu seorang pelaku yang menyuruh kedua tersangka untuk mengantarkan barang terlarang tersebut. Dari Kota Medan, kontributor TVRI Sumatera Utara, Reski Herdana melaporkan. Pemirsa, sementara itu maraknya aksi kejahatan jalanan di Kota Medan membuat pihak kepolisian harus bekerja ekstra dengan melakukan langkah preventif seperti sosialisasi penggunaan kunci ganda bagi kendaraan bermotor dan penangkapan terhadap para pelaku kejahatan jalanan oleh Polrestabes Medan. Guna mewujudkan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat atau Kamtibmas yang kondusif di Kota Medan, Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Medan mengungkap belasan kasus kejahatan jalanan selama bulan Mei 2025. Kasus kejahatan yang mendominasi di Kota Medan yakni pencurian kendaraan bermotor atau curanmor, pencurian dengan kekerasan atau begal, dan pencurian dengan pemberatan. Pencurian kendaraan bermotor terbanyak dengan jumlah 7 kasus, pencurian dengan kekerasan sebanyak 3 kasus, dan pencurian dengan pemberatan sebanyak 3 kasus. Dari total 20 tersangka yang diamankan, sebanyak 8 tersangka yang berstatus residivis diberi tindakan tegas dan terukur karena melawan petugas saat akan diamankan. Kapolrestabes Medan, Kombes Pol Gideon Arif Setiawan juga mengembalikan beberapa sepeda motor yang berhasil diamankan petugas kepada pemiliknya yang merupakan korban pencurian. Ada beberapa kasus. Yang pertama, kasus curas ada 3 kasus, lalu kasus curat ada 3 kasus, curanmor ada 7 kasus, dan pembunuhan ada 1 kasus. Semua yang ada di depan rekan-rekan ini ada ada 20 tersangka dengan 14 kasus yang kita lakukan pengungkapan pada periode minggu terakhir pada bulan Mei 2025. Polisi menegaskan, tindakan terhadap para pelaku kejahatan akan terus dilakukan agar Kota Medan tidak lagi dikenal sebagai daerah yang rawan kriminalitas, serta menghimbau masyarakat untuk segera melaporkan kepada polisi jika terdapat aksi kejahatan. Dari Kota Medan, kontributor TVRI Sumatera Utara, Agung Harahap melaporkan. Dari Kota Medan kita menuju ke Kabupaten Nias Barat. Pemirsa, Tentara Nasional Indonesia TNI membongkar sindikat peredaran narkoba yang marak terjadi dan telah lama meresahkan masyarakat di wilayah Kabupaten Nias Barat akhir-akhir ini. Personel TNI melalui Satuan Intel Kodim 0213 Nias menggerebek salah satu rumah warga di Desa Tetehosi, Kecamatan Moro, Kabupaten Nias Barat, berkaitan adanya dugaan aktivitas penyalahgunaan narkoba. Penindakan yang berawal atas informasi masyarakat itu, di lokasi petugas TNI berhasil menemukan adanya transaksi narkoba pada rumah berinisial SG yang merupakan bandar narkoba dan diduga sudah lama beroperasi di wilayah tersebut. Petugas TNI yang hendak menangkap terduga pelaku dengan kepemilikan narkoba tersebut
serta 2 orang lain diyakini sebagai pembeli, namun lolos dari kejaran petugas dengan melompati pagar di belakang rumahnya dan lari ke dalam hutan. Akan tetapi, personil TNI kemudian menemukan dan langsung mengamankan 35 paket narkoba jenis sabu seberat 3,8 ons. Barang bukti lainnya yaitu 1 pucuk senapan angin serta 45 amunisi rakitan terbuat dari tekstur kayu dan sejumlah alat komunikasi, CCTV, dan handy-talkie, serta 2 unit sepeda motor milik terduga pelaku yang kini turut diamankan. Komandan Unit Intel Kodim 0213 Nias, Letda Infanteri Konstansi Warwu mengatakan, operasi pemberantasan narkoba ini merupakan bagian dari perwujudan arahan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto kepada TNI untuk membersihkan narkoba dari seluruh pelosok negeri. Kami bisa masuk ke dalam, tapi tersangka melarikan diri, berikut 2 orang yang belanja. Diduga belanja karena kelihatan dari hasil CCTV. Dan barang bukti dari pembeli itu yang ikut melarikan diri kepada tersangka sudah kita amankan 1 motor fiction dan 1 motor beat. Dari Kepulauan Nias, kontributor TVRI Sumatera Utara, alias Saat Kelau Banua melaporkan. Pemirsa, beragam informasi menarik dan aktual lainnya akan hadir usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami. Ya, pemirsa, Dinas Perikanan, Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Sibolga menghimbau kepada masyarakat agar lebih cermat dan teliti sewaktu membeli hewan kurban pada pelaksanaan Hari Raya Idul Adha. Selain kondisi fisik masyarakat, juga diminta harus juga teliti akan kondisi kesehatan hewan kurban ketika akan dibeli. Kepala Dinas Perikanan, Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Sibolga melalui Kabid Pertaniannya menjelaskan, ada beberapa hal penting yang harus diketahui masyarakat sewaktu hendak membeli hewan kurban. Hal ini bertujuan untuk memastikan hewan kurban tersebut layak untuk disembelih dan dikonsumsi. Ada beberapa ciri fisik yang memperlihatkan hewan tersebut dalam kondisi sehat dan layak untuk dijadikan sebagai hewan kurban pada Hari Raya Idul Adha nanti, diantaranya kondisi kulit dalam keadaan bersih, mata tidak sayu, pergerakan aktif dan tidak menunjukkan tanda-tanda sakit, seperti mulut berbusa atau banyak mengeluarkan air liur. Tapi jika ada gejala-gejala seperti itu ditemukan pada hewan kurban, maka sebaiknya jangan dibeli. Untuk memberikan kenyamanan bagi masyarakat, petugas dari Dinas Perikanan, Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Sibolga juga rutin melakukan pengawasan terhadap hewan-hewan kurban yang telah dibeli masyarakat. Di Kota Sibolga terdapat 40 titik lokasi penyebaran hewan kurban yang akan disembelih pada Idul Adha nanti, dan ke-40 titik lokasi itu akan didatangi petugas untuk dilakukan pengecekan kondisi hewan. Satu ciri-cirinya hewan yang sehat itu kita lihat dari fitur luar tubuhnya, dari mata, sayup, bening, keaktifan tubuhnya berkurang dari semula, artinya lemas-lemas gitu lah. Kedua, air liur yang berlebihan. Dari Kota Sibolga, kontributor TVRI Sumatera Utara, Raymond melaporkan.
Jelang memasuki Lebaran Idul Adha tahun 2025, suasana pedagang hewan kambing kurban di Kota Aikanopan, Kabupaten Labuhan Batu Utara sepi dari para pembeli. Beginilah suasana penjualan hewan kambing untuk keperluan hewan kurban, akikah dan pedaging terlihat sepi dari pengunjung. Sejumlah pedagang hewan kambing menjadi resah karena turunnya omset penjualan hewan kambing untuk keperluan hewan kurban pada Hari Raya Idul Adha 1446 Hijriah mencapai 50%. Salah seorang pembeli hewan kambing, Bang No, mengatakan tujuan beliau datang ke lokasi tempat menjual hewan kurban untuk membeli hewan kurban sebanyak 2 ekor kambing untuk kebutuhan Hari Raya Idul Adha besok. Ya, mencari ternak untuk kurban, untuk Lebaran Idul Adha hari ini, tahun ini. Iya. Rencananya ternak apa yang diambil? Domba ya, domba. Domba ya. Domba. Berapa ekor? 2 ekor. Jangan 2 ekor. 2 ekor. Kenapa membeli domba yang di sini untuk kurban ini? Ya, di tempat lain udah habis, lagi pun kan tetangga jiran dekat, apa yang jauh kan gitu. Sementara itu, pedagang hewan kurban Hendro menjelaskan, merosotnya penjualan hewan kambing dibandingkan dengan tahun 2024 yang lalu. Diduga waktu Hari Raya Idul Fitri tahun 2025, bersamaan dengan masuknya siswa ajaran baru tahun 2025, membuat penjualan hewan kambing kurban selama 1 bulan jelang Hari Raya Idul Adha hanya terjual sebanyak 20 ekor, sedangkan penjualan tahun lalu mencapai lebih 40 ekor kambing kurban. Tadi Om nangis ya? Lebih Nangis kenapa gitu Pak? banyak tahun lalu lah Pak. Ini kurang ya? Penyebab kurang itu apa? Mungkin kondisi masuknya bersamaan dengan anak sekolah. Kita udah entah yang lainnya, entah apa dari pemerintah gitu, atau juga kita. Dari Kabupaten Labuhan Batu Utara, kontributor TVRI Sumatera Utara, Surya Dharma melaporkan. Ya, pemirsa, sementara itu Idul Adha yang dikenal sebagai Hari Raya Kurban merupakan momen penting dalam kalender Islam yang syarat dengan makna pengorbanan, keikhlasan, dan kepedulian terhadap sesama. Nah, untuk mengetahui seperti apakah informasi perihal bagaimana umat Islam dalam memaknai Idul Adha, kini kita telah terhubung maupun tersambung dengan Kakanwil Kemenak Sumatera Utara, Bapak Ahmad Kosbi. Assalamualaikum, selamat sore Pak Ahmad Kosbi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Kabar baik ya Pak Ahmad Kosbi? Alhamdulillah. Baik, dan yang kedua tentunya kita akan coba nanti menghubungi dan berdialog langsung dengan Bapak Haji Muhammad Lukman Hakim Hasibuan yang langsung dari Mekah untuk terkait bagaimana gambaran pelaksanaan Hari Raya Kurban yang berada di Mekah. Saya sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum, selamat sore Pak Lukman, waktu Indonesia. Selamat siang. Baik, kabar baik Pak Lukman dan juga rekan-rekan jemaah haji di sana Pak? Alhamdulillah, baik. Kami sekarang ini lagi baik, terima kasih. Saya terlebih dahulu membuka dialog ini dengan Pak Ahmad Kosbi yang juga merupakan Kakanwil Kemenak Sumatera Utara. Baik Pak Ahmad Kosbi, berdasarkan ketetapan sidang isbat yang telah digelar oleh Kemenak pada tanggal 27 Mei 2025 silam, menetapkan bahwa Hari Raya Idul Adha maupun Hari Raya Kurban akan jatuh esok pada 6 Juni 2025. Lantas bagaimana sebenarnya umat Muslim khususnya yang berada di Sumatera Utara ini untuk dapat memaknai akan Hari Raya Kurban ini dengan penuh keikhlasan dan juga ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, dengan ditetapkan oleh tim Hisab Ru'yat Sumatera Utara yang memberikan masukan untuk Hisab Ru'yat secara nasional, telah ditetapkan oleh umaro kita, pimpinan kita, bahwa kita di Indonesia jatuh 1 Zulhijjah itu tepatnya pada tanggal 6, yaitu hari besok. Ya. Kemudian jatuh tanggal 1 Zulhijjah, dan tanggal 10 Zulhijjah itu esok, jatuhnya ya, pada tanggal 6
Juni, insya Allah besok hari, yang akan kita laksanakan Idul Adha, yaitu rangkaian sholat Idul Adha atau Hari Raya Kurban. Jadi kita di Sumatera Utara, apalagi antusias dari masyarakat kita lihat di berbagai rumah ibadah, di masjid, di musola, dan mungkin beberapa di kantor pemerintahan atau di tempat-tempat yang memang bisa dimanfaatkan untuk mengumpulkan hewan-hewan kurban sambil menunggu waktu besok ba'da sholat Idul Adha untuk pemotongan kurban tersebut. Kebetulan kita di Indonesia akan jatuh 10 Zulhijjah ataupun Hari Raya Idul Adha itu pada hari Jumat, yang tentunya kita akan melaksanakan 2 khutbah. Yang pertama adalah khutbah Idul Adha, yang kedua adalah khutbah hari Jumat. Benar. Jadi dengan semangat dan antusias masyarakat kita, mungkin bentuk syukur terhadap rezeki yang diberikan Allah. Di mana-mana kita lihat, baik di musola, di rumah ibadah, masjid, ataupun di kantoran, ataupun di tempat-tempat yang lapang di perumahan atau di pemukiman, sudah mulai dipenuhi oleh hewan-hewan kurban yang insya Allah besok dan ditambah 11, 12, 13 yang merupakan hari tasyrik. Jadi pemotongan kurban ini sebenarnya ada 4 hari, 10, 11, 12, 13 Zulhijjah. Oke, dan kemudian Pak Kosbi, setelah berbagai penjelasan maupun eksplanasi yang telah Bapak sampaikan kepada kita ini, lantas kemudian umat Islam ini diwajibkan tidak untuk melakukan penyembelihan kurban, begitu Pak Kosbi? Sebenarnya kalau hukumnya ini adalah sunat muakkad, tidak sampai diwajibkan, tapi alangkah sombongnya kita sebagai hamba kalau sudah mampu, sudah berlebih rezekinya tidak kita jalankan, tapi itu mungkin bahagian dari sombong kita sebagai hamba. Jadi hukumnya tidak sampai diwajib dia, tapi ini adalah hukum sunat muakkad. Cuman kita menghimbau dan berharap ke seluruh kaum muslimin dan muslimat yang mampu, yang banyak rezekinya berlebih diberikan Allah, sebagaimana Allah mengatakan di surah Al-Kautsar, Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya nikmat itu telah diberikan kepada kalian itu banyak. Fasholli li rabbika wanhar, maka sholatlah dan berkurbanlah. Kira-kira itu sebagai sebagai dalil untuk kita menyuruh instruksi berkurban dari Allah. Jadi dia tidak sampai diwajib, tapi tergolong di sunat muakkad. Oke, dan tidak wajib tapi tergolong sunnah muakkad yang kiranya ini juga di dalamnya terdapat keikhlasan, pengorbanan dan kepedulian terhadap sesama, dan kemudian ini dalam bentuk rezeki yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, begitu ya Pak Ahmad Kosbi? Iya, karena kita di agama Islam ini sebenarnya pintu kebaikan itu banyak untuk pribadi kita, keluarga kita, untuk lingkungan sosial masyarakat kita. Yang salah satunya adalah kurban. Kelebihan dan keutamaan Quran ini ditentukan harinya, ditentukan waktunya, tidak di semua hari, tidak di semua bulan, tapi dia adanya di 10, 11, 12, 13 Zulhijjah. Dan ditentukan binatangnya, harus binatang ternak yang usianya ditentukan. Kalau dia unta harus 5 tahun lebih, kalau dia sapi harus 2 tahun lebih masuk 3 tahun, kalau dia kambing harus 1 tahun lebih, kalau dia domba harus 6 bulan lebih. Dan tidak cacat, tidak pincang, semuanya sehat. Tidak ada yang kurang di binatang tersebut. Dengan seperti itu, keikhlasan, pengorbanan kita sebagai umat muslim terhadap rezeki, rahmat, anugerah yang diberikan Allah, itu bahagian dari proses penyucian diri, melatih rasa ikhlas dari hati kita yang paling dalam terhadap anugerah yang diberikan Allah. Di samping memperluas jaringan sosial kita, habaluminan nasnya bisa terjawab di Hari Raya Kurban ini.
Baik Pak Kosbi, Anda telah mengutarakan ragam informasi perihal pelaksanaan Hari Raya Idul Adha di Indonesia, kemudian standar syariat akan proses penyembelihannya, dan juga makna yang terkandung tentu dalam memaknai Hari Raya Kurban ini adalah salah satunya dengan penuh keikhlasan dan juga pengorbanan. Tahan kembali Pak Kosbi, karena kita juga akan mencoba untuk berdialog langsung kepada Pak Lukman Hakim yang langsung dari Mekah ini terkait tentang hal yang sama, perihal Hari Raya Kurban. Seperti apa pelaksanaan Hari Raya Kurban yang ada di Mekah ini, Pak Lukman? Sampaikan bahwa Pak Lukman, sebentar kami tidak terdengar suara Anda dengan jelas. Mungkin boleh untuk menaikkan volume ataupun mendekatkan mikrofon Anda agar kiranya saya dan juga pemirsa yang tengah menyaksikan tayangan ini dapat mendengar secara jelas, begitu. Mungkin Pak, karena mereka izin ya, mungkin mereka lagi wukuf ini. Oh iya Pak. Aduh, khutbah ya. Baik. Khutbah wukuf. baik, bisa dengar Mas? Baik, sudah terdengar Pak Lukman, silahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Saudi. Ya, selamat siang juga Pak. Sore di kami sampaikan bahwa pada saat sekarang ini jemaah haji Indonesia sudah berada di Arafah. Saat sekarang ini sedang melaksanakan khutbah Arafah dan sebentar lagi jemaah. Situasi di sini baik dan tertib. Situasi kondisi jemaah sekarang ini dalam keadaan istirahat, khususnya di KNPO 09. Kalaupun ada segala fisik, perubahan situasi cuaca, banyak juga flu dan badan, tapi tidak mengganggu kehusukan ibadah kami. Demikian yang disampaikan. Baik, kemudian Pak Lukman Hakim juga ingin kita mengetahui secara mendalam dan mungkin secara sesama ini, apakah terkait tentang penyembelihan hewan kurban ini dilakukan secara mandiri atau ada per kelompok atau sistem proyeksi adahi, begitu Pak? Untuk petugas kan dalam masalah kurban ini terjadi dari KBIH, jadi masing-masing KBIH ini izin akan mereka sudah melakukan konsultasi dan jemaah setiap dekat, tentunya sudah semuanya ibadah kita. Baik Pak Lukman. Baik Pak Lukman, sekali lagi kami informasikan bahwa kami belum dapat mendengar suara Anda begitu jelas. Mungkin ada sesuatu hal yang menjadi hambatan untuk kita berdialog secara baik saat ini. Anda mungkin bisa memperbaiki mikrofon Anda atau meningkatkan volumenya. Dan kemudian saya terlebih dahulu kembali ke Pak Kosbi untuk demikian memulai lagi dialog ini kepada Pak Kosbi. Pak Kosbi, tadi kita sudah mendengar terkait tentang sedikit perbedaan yang terjadi atas penyembelihan hewan kurban begitu di Mekah dan juga yang ada di Indonesia dengan penjelasan Anda sebelumnya gitu. Bagaimana sebenarnya Pak masyarakat Indonesia ini dalam proses penyembelihan ini? Apakah bisa dilakukan secara per kelompok atau secara mandiri begitu di rumah atau langsung datang ke masjid begitu Pak Ahmad Kosbi? Sebenarnya kalau aturan tentang pemotongan ini tidak ada aturan yang prinsip. Apakah dia rombongan, apakah dia kelompok, apakah per kantor atau pribadi. Yang pasti di pemotongan ini kita berharapnya sesuai dengan tradisi kita di Sumatera Utara,
yang biasanya kita lewat panitia masjid. Panitia kurban, apakah dia lewat masjid, apakah dia lewat musola, ataupun STM atau lewat kantor, dan juga ada yang secara kekeluargaan juga melaksanakan itu. Sebenarnya itu tidak ada aturan yang prinsip, tergantung kita menyikapinya saja. Tapi mungkin lebih luas, lebih meriah, lebih luas syiarnya kalau memang kita terbuka di tempat umum dan terbuka ke semua masyarakat yang ada di lingkungan tempat penyembelihan tersebut. Oke. Dan cuman gini sekedar tambahan mungkin, boleh, Pak. silakan Pak Ahmad. Ini Pak Lukman ini kan orang ini lagi wukuf konsen beribadahnya mungkin, jadi suaranya pun harus disitel-sitelnya karena kita dengar tadi khutbah Arafah itu. Baik. Jadi dia tidak sebebas yang kita harapkan. Ya, baik. Kalau begitu saya lebih fokus untuk berdialog ini kepada Pak Ahmad Qosbi. Sembari mungkin bisa kita kembali coba untuk menghubungi Pak Lukman terkait tentang proses penyembelihan hewan kurban. Apakah ada hal-hal yang menonjol agar kiranya menjadi informasi bagi kita yang berada di Indonesia terkait diferensiasi akan penyembelihan ini, Pak Qosbi? Ya, baik. Kalau begitu saya coba untuk kembali lagi berdiskusi kepada Pak Ahmad Qosbi ini. Pak Ahmad Qosbi, tadi kita sudah berbicara terkait tentang syarat, syariat dan juga standar akan proses penyembelihan ini. Dan mungkin ini menjadi pertanyaan yang mewakili dari masyarakat. Apakah seseorang yang tidak berpuasa sebelum Hari Raya Idul Adha ini dan kemudian dia di Hari Raya Idul Adha ini melakukan kurban, seperti apa tanggapan Anda, Pak Ahmad Qosbi? Jadi sebelum ke situ, kalau situasi jamaah kita sekarang ini kan lagi wukuf di Arafah, tanggal 9 Zulhijjah. Jadi mereka nanti sore sekitar jam 6 waktu Arab Saudi mereka kan akan berangkat ke Musdalifah. Mabit, terus dilanjutkan nanti ke Mina. Jadi mereka itu besok setelah melaksanakan pelontaran Jumroh Aqobah, baru mereka melaksanakan hewan kurban. Makanya kalau ditanya hewan kurban cara menyembelih itu ini macam Pak Lukman baru pertama sebagai petugas saja agak repot dia menjawabnya ini Pak. Mohon maaf. Tapi kalau misalnya ini karena dia belum masuk 10 Zulhijjah, belum sampai ke Mina, dia masih di Arafah. Tapi itu pun terkait dengan ini semua kita berharap bahwa anjuran dari agama kita bahwa kurban ini sebenarnya bukan saja ajaran yang baru. Ketika pada zaman Nabi Adam sudah Allah menyuruh berkurban Habil dan Qabil itu. Yang salah satunya kurban diterima Allah. Kemudian perintah kedua kalau kita buat secara historis dari kurban ini pada zaman Nabi Ibrahim dan Ismail. Ketulusan kesabaran Ibrahim dan Ismail ini memang betul-betul diuji Allah. Baik, kalau begitu Pak Qosbi, tadi juga Anda mengatakan bahwa Pak Lukman ini belum memiliki pengalaman begitu terkait tentang penyembelihan hewan yang dilakukan di Mekah. Lantas bagaimana pula dengan pengalaman Pak Qosbi yang mungkin bisa menceritakan terkait tentang penyembelihan hewan yang ada perbedaannya antara yang ada di Mekah dan juga di Indonesia? Apa yang paling menonjol ini Pak Qosbi? Sebenarnya yang paling menonjolnya menurut saya secara pribadi tidak ada. Cuman besok setelah nanti mereka jam 6 berarti kita lebih cepat 4 jam dari mereka. Kalau jam 6, 7, 8, 9 berarti jam 10 atau jam 11 nanti malam di kita mereka baru bergerak ke Musdalifah Mabit. Nanti setelah itu langsung ke Mina melihat jadwal untuk besok melontar Jumroh Aqobah. Setelah itu baru ada pelaksanaan kurban karena dianggap sudah berhasil. Besok kan sampai mereka ke Mina langsung sesuai jadwal yang ditentukan untuk Indonesia, mereka akan ke Jumarot atau Jumroh. Yang mereka lontar besok dengan kondisi dan situasi pakaian ihram ini adalah Jumroh Aqobah. Setelah selesai dilontar Jumroh Aqobah, mereka pulang dengan ucapan takbir kebanggaan dan kebahagiaan. Tidak lagi seperti mendatanginya tadi, mengucapkan talbiyah labbaik Allahumma labbaik,
aku datang memenuhi panggilanmu. Tapi mereka sudah berhasil membuat komitmen permusuhan manusia dengan setan. Dengan melempari Jumarat Bismillah Allahu Akbar 7 kali, pulang mereka dengan mengumandangkan takbir, tahmid, membahagiakan, memuliakan Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Mereka tahallul dan setelah itu baru melaksanakan pemotongan hewan kurban. Ada yang secara pribadi kita bisa tonton dan perlihatkan di satu tempat di Mina itu, dan ada memang dengan modal kepercayaan kita orang yang memang amanah. Tahun ini petugas mungkin ada lewat Basnas kerjasama yang akan nanti dagingnya bisa dibuat di kaleng atau kornet, akan dibagi ke orang-orang yang membutuhkan di Indonesia. Kira-kira seperti. Baik, terima kasih Pak Kosbi. Kami lihat Anda begitu terharu, begitu emosional terkait tentang perbincangan akan jemaah haji dan juga Hari Raya Kurban ini. Namun sebelum kita berpisah Pak Ahmad Kosbi, kami ajak Anda untuk memberikan pesan dan pesan terhadap jemaah haji Indonesia, khususnya yang berada di Sumatera Utara dan kemudian di Medan ini. Apa yang mungkin Anda titipkan pesan agar kiranya jemaah haji Indonesia ini bisa mendapatkan kesempurnaan ibadah menjadi haji yang mabrur dan mabruroh? Baik, terima kasih kepada jamaah Indonesia, lebih khusus jamaah haji Sumatera Utara. Manfaatkan waktu wukuf ini, lebih kurang 5 jam selalu saya sampaikan ketika berberangkatan. Jangan tidur, ibadah, istighfar, zikir kepada Allah terus sampai nanti meninggalkan Arafah menuju Musdalifah. Jaga kesehatan, jaga nama baik bangsa, anggap ini haji terakhir. Supaya kita sempurna menjalankan rangkaian ibadah, nanti Bapak Ibu pulang sehat, membawa pendidikan haji mabrur dan mabruroh yang membawa kedamaian untuk bangsa dan wilayah kita di Sumatera Utara. Ya, baik, terima kasih Pak Kosbi, dan juga kami harapkan keadaan Bapak selalu sehat, mengingat bahwa segala sesuatu terkait jemaah haji ini telah Anda persiapkan begitu matang kurang lebih 1 bulan ini, dan kami melihat emosional Anda pada saat ini sangat begitu luar biasa, dan kami dari TVRI Sumatera Utara mengucapkan terima kasih atas apresiasi Anda, dan kami titipkan juga pesan bagi seluruh rekan-rekan dan juga staf dari Kakanwil Kemenak Sumut untuk dapat sehat sentosa setiap saatnya. Kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Anda pada saat ini, telah bergabung bersama kami di Dialog Jum Hari Raya Kurban. Terima kasih atas atensi Anda, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pemirsa, kelompok pemuda di Kota Medan berkolaborasi dengan sejumlah instansi melakukan bersih-bersih Danau Siombak. Aksi bersih-bersih ini dilakukan dalam memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Sebanyak 250 pemuda Kota Medan bersama sejumlah instansi dan kelompok masyarakat peduli lingkungan hidup melaksanakan bersih-bersih Danau Siombak di Jalan Nippon, Kelurahan Paya Pasir, Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan. Aksi bersih-bersih sampah di Danau Siombak ini dilaksanakan dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia yang jatuh pada 5 Juni 2025. Salah seorang mahasiswi, Dia Lugis, mengatakan aksi tersebut dilakukan karena melihat kawasan Danau Siombak memiliki potensi sebagai tempat wisata yang ada di Kota Medan. Kami melakukan kegiatan hari ini karena kami melihat di sekitar kawasan Danau Siombak ini terlihat sebenarnya memiliki potensi untuk menjadi tempat wisata, tapi sepertinya kondisinya kurang terawat. Jadi kami ingin melakukan aksi untuk pembersihan Danau Siombak ini. Jadi untuk kedepannya tempat ini bisa menjadi tempat wisata yang bisa dikunjungi oleh masyarakat Kota Medan. Sementara itu, Koordinator Aksi Yuda Lesmana mengatakan tujuan kegiatan bersih-bersih ini karena jika pasang air laut terjadi, maka sampah akan hanyut ke kawasan Danau Siombak dan dikhawatirkan menyebabkan lingkungan di kawasan danau menjadi tercemar dan menimbulkan penyakit bagi masyarakat sekitar danau. Nah, sampah ini sebenarnya masuk, ini adalah danau pasang surut air laut, dan pada saat air pasang, sampah yang berada di pesisir untuk menuju ke laut itu dari muara itu berkumpul di danau pada saat pasang, sehingga pada saat air surut sampai tidak terbawa lagi, jadi dia
singgah dan hinggaplah di danau ini, sehingga menjadi danau ini tercemar akibat sampah plastik itu. Seluruh sampah yang terkumpul akan dibawa ke tempat pembuangan akhir sampah di kawasan Terjun Medan Marelan. Rencananya aksi bersih-bersih ini akan dilakukan selama 2 hari berturut-turut dengan harapan masyarakat Kota Medan lebih peka dan peduli terhadap kebersihan alam sekitar agar tidak menimbulkan penyakit. Dari Kota Medan, kontributor TVRI Sumatera Utara, Reza Firdaus melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Pembentukan Koperasi Merah Putih di 237 desa 6 kelurahan di Serdang Bedagai telah melakukan penandatanganan akta notaris. Sementara untuk tahapan lanjutan meliputi input data ke link Kemenkop, lanjutan Kemendagri, serta Kemenkum, masih 3 desa diperkirakan paling lambat 15 Juni 2025 sebesar 80% Koperasi Merah Putih sudah berbadan hukum. Dari pantauan TVRI di Pendopo Pemkap Sergai, tampak Sekda Suwanto Nasution memonitoring pelaksanaan penandatanganan akta notaris yang hari ini merupakan gelombang terakhir proses penandatanganan akta di 237 desa 6 kelurahan yang bekerja sama dengan Ikatan Notaris Sekabupaten Sergai. Kepala Dinas Koperasi Iksan AP mengatakan saat ini seluruh desa dan kelurahan sudah melakukan proses pembuatan akta yang dilakukan secara langsung oleh pengurus koperasi yang meliputi ketua sekretaris dan bendahara. Proses tahapan ini akan dilakukan berjenjang meliputi penginputan data ke link Kementerian Koperasi, dilanjutkan penginputan data ke link Kementerian Dalam Negeri serta tahap akhir penginputan data ke Kementerian Hukum atau Kemenkum. Sementara untuk desa kelurahan lainnya diperkirakan hingga 15 Juni 2025 ini akan terbentuk 80% Koperasi Merah Putih yang sudah berbadan hukum. Sementara untuk biaya akta notaris yang telah ditetapkan sesuai dengan nota kesepahaman antara Kemenkop dan Ikatan Notaris se-Indonesia sebesar Rp2.500.000 sampai Koperasi Merah Putih tersebut sudah berbadan hukum. Upacara penutup Bumi kita, rumah kita bersama, tempat di mana setiap hembusan nafas, setiap tetes air adalah anugerah yang tak ternilai. Hari Lingkungan Hidup Sedunia bukan sekedar peringatan, tapi panggilan bagi kita semua untuk beraksi, berbenah, dan bertanggung jawab. Korem 023 Kawal Samudra hadir di tengah masyarakat untuk menjaga Danau Toba tetap lestari. Pembersihan ini adalah upaya memulihkan fungsi Danau Toba sebagai sumber kehidupan dan kebanggaan Indonesia, tetapi menanamkan kesadaran bahwa menjaga lingkungan adalah tanggung jawab bersama. Sebagai bentuk kepedulian terhadap lingkungan, dilaksanakan kegiatan pembersihan eceng gondok di kawasan Danau Toba yang terdiri dari 3 kodim yang ada di wilayah Korem 023 Kawal Samudra, yaitu Kodim 02, 05 Tanah Karo, Kodim 0206 Dairi, Kodim 0210 Taput dan 6 kabupaten, di antaranya Kabupaten Tapanuli Utara, Toba, Humbang Hasudutan, Samosir, Karo dan Dairi, dengan melibatkan berbagai pihak dengan semangat gotong royong, menyusuri danau, mengangkat eceng gondok dari air, dan membawanya ke darat. Tak hanya membersihkan, kegiatan ini juga menjadi sarana edukasi, menanamkan nilai cinta lingkungan sejak dini, dan aksi nyata pelestarian alam. Bersama kita buktikan bahwa menjaga lingkungan bukan sekadar wacana, tapi tindakan nyata untuk masa depan yang berdampak besar bagi bumi kita. Menjaga kelestarian Danau Toba adalah tugas kita, bukan hanya hari ini, tapi setiap hari. Bersama kita wujudkan Danau Toba yang bersih, indah dan lestari. Selamat Hari Lingkungan Hidup Sedunia. TNI Peduli, TNI AD bersatu dengan alam untuk NKRI.
Anda kembali bersama kami pemirsa. Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak resmi menutup pelaksanaan TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD ke-124 di Kabupaten Asahan. Upacara penutupan TMMD ke-124 digelar di lapangan Rambat Rata Raya Kota Kisaran, Kabupaten Asahan kemarin yang dipimpin Jenderal TNI Maruli Simanjuntak. Turut hadir Wakil Gubernur Sumatera Utara dan Forkopimda Provinsi Sumatera Utara, serta Bupati Asahan dan Forkopimda Kabupaten Asahan. Penutupan TMMD ditandai dengan penandatanganan berita acara dan pelepasan tanda peserta sebagai simbol berakhirnya kegiatan TMMD di Kabupaten Asahan yang telah berlangsung selama 1 bulan. Maruli Simanjuntak menegaskan bahwa program TMMD merupakan bentuk kehadiran negara melalui sinergi TNI, pemerintah daerah dan masyarakat untuk membangun dari pelosok desa. Kepala Staf TNI Angkatan Darat tersebut juga menyebutkan bahwa selain TMMD TNI Angkatan Darat saat ini tengah menjalankan program Manunggal Air, yakni program penyediaan air bersih di berbagai daerah di setiap lokasi TMMD, ditargetkan minimal memiliki 5 titik sumber air bersih. Misalnya Forkopimda kompak untuk memajukan masyarakat, ya, ada sasaran non-fisik, ada fisik, itu kita kerjakan bersama. Saya yakin percepatan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat akan bisa lebih baik. Itu ada jalan, air, ya itu memang selalu ini. Memang program air ini khususnya, itu mungkin 2-3 tahun terakhir ini. Dulu kita coba 3 titik tiap TMMD, sekarang kita coba usahakan sampai 5. Kalau 5 berarti 50 tiap triwulan, 250 kali 4 kali setahun, 1000 paling tidak dari program TMMD. Usai upacara penutupan, Jenderal TNI Maruli Simanjuntak beserta rombongan meninjau hasil pekerjaan TMMD di Desa Silobonto, Kecamatan Silau Laut, Kabupaten Asahan. Adapun jenis kegiatan TMMD di desa tersebut meliputi pembangunan jalan cor beton, perbaikan rumah ibadah, bedah rumah tidak layak huni dan pembuatan sumur bor. Dari Kabupaten Asahan, kontributor TVRI Sumatera Utara, Catur Haryono melaporkan. Pemirsa, untuk membekali para siswa tentang ilmu pertelevisian sekaligus melihat bakat dan minat siswa untuk melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi, sejumlah siswa-siswi Edu Global School mengikuti pelatihan di TVRI Sumatera Utara. Adapun pelatihan yang diikuti yaitu dasar-dasar jurnalistik dan teknik, serta proses pembuatan berita hingga penayangannya ke masyarakat. Selama 1 hari, para peserta dibekali dengan ilmu jurnalistik mulai dari pengambilan data, pengolahan, hingga penyiaran. Pada hari kedua, peserta dibekali dengan ilmu tentang pengenalan alat-alat yang digunakan untuk memproduksi sebuah tayangan, hingga disiarkan secara live. Salah satu kegiatan yang sangat penting dilakukan bidang pertelevisian adalah mengedit gambar hingga menjadi tayangan yang menarik untuk disaksikan oleh pemirsa. Kepala Sekolah SMA Edu Global School, Dila Pastri Nentika mengaku sangat mengapresiasi TVRI Sumut yang memberikan ruang bagi para pelajar untuk belajar tentang televisi. Diharapkan melalui pelatihan ini, para siswa dapat menentukan minat dan bakat untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi setelah lulus dari SMA Edu Global School. Program kami yang saat ini sedang berjalan bekerja sama dengan TVRI, kami namakan Community Involvement Program atau CIP ya kami singkat. Program ini memang salah satu program unggulan untuk Edu Global School di mana kita memfasilitasi anak-anak langsung terjun ke dunia lapangan kerja, bertemu langsung dengan para coachnya atau tutor yang luar biasa di bidangnya masing-masing. Pemirsa, broadcasting menjadi salah satu pilihan peserta pelatihan yang banyak diminati karena ilmu broadcasting memiliki peran penting dengan kehidupan masyarakat hingga profesi broadcasting saat ini sangatlah digemari kaum Gen Z. Banyaknya siswa yang ingin mengetahui ilmu tentang broadcasting di bidang pertelevisian membuat Sekolah Edu Global School menjalin kerjasama dengan TVRI Sumatera Utara agar memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mempelajari ilmu broadcasting secara langsung. Meski waktu pelatihan hanya diberikan selama 3 hari,
Namun kesempatan ini dimanfaatkan dengan baik oleh seluruh peserta karena diyakini dapat memberikan nilai positif untuk mengetahui ilmu tentang broadcasting. Broadcasting yang selama ini hanya dipahami secara teori oleh peserta, namun setelah terjun langsung belajar di TVRI Sumatera Utara, menjadi pengalaman baru dan pemahaman yang sesungguhnya bagi peserta. Peserta juga diberikan pemahaman tentang proses penyiaran, bahan siar dan juga produksi bahan siar yang ditayangkan, hingga dapat diterima oleh masyarakat melalui tayangan di televisi dan berbagai platform digital. Kegiatan pelatihan Edu Global School di TVRI Sumatera Utara merupakan langkah dasar terkait pengenalan hingga pemahaman broadcasting atau ilmu penyiaran bagi peserta pelatihan yang membuat para peserta gampang untuk memahami praktek broadcasting ini karena para peserta langsung didampingi oleh tim dari bidang teknik TVRI Sumatera Utara. Para peserta pelatihan mengaku sangat senang dan terbantu karena dilibatkan dalam proses penyiaran yang berlangsung di TVRI Sumatera Utara. Dari Kota Medan, Kriawan Sembiring melaporkan. Ya, pemirsa, sementara itu praktek editing menjadi salah satu materi yang diajarkan bagi peserta pelatihan terkait pertelevisian di lingkungan TVRI Sumatera Utara. Meski editing memiliki tantangan, namun dapat diikuti dengan baik oleh seluruh peserta. Praktek editing ini menjadi salah satu materi yang terpenting diajarkan kepada peserta pelatihan, karena editing menjadi kegiatan yang setiap hari dilakukan untuk menjadi bahan siaran kepada masyarakat. Peserta pelatihan diperkenalkan alat-alat yang digunakan untuk mengedit sebuah gambar yang telah diambil di lapangan. Para peserta pelatihan dari Edu Global School juga diajarkan tentang membuat hasil edit gambar menjadi sebuah tayangan yang menarik. Seluruh peserta diajarkan tentang kode etik jurnalistik, sehingga pengeditan gambar harus benar-benar tidak menyalahi aturan yang berlaku. Sementara itu, usai mendapat arahan tentang editing, para peserta diberikan kesempatan untuk melakukan praktek edit hingga dinyatakan layak siar untuk televisi. Meski praktek editing ini hanya selama 1 hari, namun para peserta sangat antusias mengikutinya. Bahkan rata-rata peserta mampu mengikutinya dengan baik. Pada kesempatan itu, peserta juga diberikan kesempatan untuk berdiskusi dengan tim pengajar dari bidang teknik TVRI Sumatera Utara, sehingga ilmu tentang editing gambar dapat dimengerti oleh seluruh peserta. Setelah mengikuti praktek editing selama 1 hari, hasil yang dilakukan juga mendapat apresiasi oleh para pengajar, karena meski pesertanya masih pelajar SMA, namun dapat memahami inti dari materi editing yang disampaikan. Dari Kota Medan, reporter TVRI Sumatera Utara, Kriawan Sembiring melaporkan. Pemirsa, berikut informasi cuaca di sejumlah daerah di Sumatera Utara dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika wilayah 1 Medan yang berlaku esok Jumat 6 Juni 2025. Halo Sobat BMKG, berjumpa kembali bersama saya Marta Manurung, Prakirawan Cuaca Balai Besar MKG Wilayah 1 yang akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca dan hotspot Provinsi Sumatera Utara untuk hari Jumat 6 Juni 2025. Pada pagi hari diperkirakan berpotensi hujan ringan di wilayah Asahan, Batubara, Deli Serdang, Karo, Gunung Sitoli, Labuan Batu Selatan, Langkat, Pematang Siantar, dan Tebing Tinggi. Untuk siang hingga sore hari berpotensi hujan ringan hingga sedang di sebagian wilayah Sumatera Utara, di mana potensi hujan sedang terjadi di Nias dan Nias Selatan. Untuk malam hari masih berpotensi hujan ringan hingga sedang di sebagian wilayah Sumatera Utara, di mana potensi hujan sedang terjadi di Serdang Bedagai, Simalungun, Labuan Batu Utara, Langkat, Asahan, Deli Serdang, dan Pematang Siantar. Untuk dini hari diperkirakan berpotensi hujan ringan di Langkat, Deli Serdang, Binjai, dan Labuhan Batu dengan suhu udara 17 hingga 35 derajat Celcius dengan kelembapan udara 65 hingga 97%. Arah angin bertiup dari barat daya hingga tenggara dengan kecepatan angin 4 hingga 10 km per jam. Pada tanggal 4 Juni 2025 terpantau terdapat 5 titik panas di wilayah Sumatera Utara, yaitu di wilayah Deli Serdang dan Padang Lawas.
kami tetap menghimbau kepada masyarakat agar waspada akan potensi hujan sedang yang dapat disertai petir ataupun kilat di wilayah pantai timur, lereng timur, dan lereng barat Sumatera Utara yang dapat berpotensi mengakibatkan banjir ataupun longsor. Demikianlah informasi perakiraan cuaca dan hotspot yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi Sobat BMKG semuanya. Terima kasih dan sampai jumpa. Ya pemirsa, informasi yang baru Anda saksikan tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada sore hari ini. Kami ucapkan terima kasih atas kebersamaan dan juga perhatian Anda. Akhirnya saya Muhammad Azhar Nastion. Selamat sore dan sampai jumpa.